Nah, selanjutnya kita akan mengenal teknik yang lain, yaitu adalah indeks yang berbasiskan hash. Oke, jadi hash ini adalah sebuah function. Oke, contohnya, misalkan kita memiliki key-nya adalah 76766, kita masukkan sebuah function, di mana function ini dia akan mengeluarkan output indeks 0 sampai 7 gitu ya. Kita masukkan function ini dan keluarnya adalah 0, sehingga dia lari ke bucket 0. Oke, di bucket 0 ini dia ada search key dan dia ada pointer, di mana pointer ini dia akan melakukan pointing ke recordnya. Nah, jadi idenya sangat sederhana ya. Oke, ini contoh lebih detailnya. Jadi hash function yang ada di sini, dia menggunakan sum dari digit yang ada di sini, kemudian dioperasikan modulo terhadap 8. Oke, jadi contohnya di sini ada 76766 di sini ya. Di modulo 8 berarti 32 modulo 8 hasilnya 0, dia lari ke bucket ke 0. Bucket ke 0 dia ada search key di sini ya. Dia akan sekuensial untuk mencari search key yang bersangkutan. Kalau sudah, dia akan ada pointernya, dia lari ke recordnya di sini. Oke, jadi dari ilustrasi ini kita bisa membayangkan nih kira-kira bucket seperti apa yang bagus, gitu ya. Nah, ini masuk ke sini. Oke, bucket yang seperti apa yang bagus berarti adalah bucket yang dia merata ya. Oke, kita lihat dulu di sini kelemahan gimana kalau misalnya itu tidak merata. Oke, nah di beberapa search key kalau misalnya hash key-nya tadi kurang bagus, bisa jadi beberapa search key itu dia lari ke bucket yang sama. Contohnya di sini adalah bucket 5. Search key ini lari ke sini, search key ini lari ke sini, dan dua search key ini juga lari ke bucket kelima. Nah, karena penuh, dia harus membuat bucket lain, dan kita chain di sini. Kita namakan sebagai overflow chain. Sehingga, untuk mencari ini, katakanlah, gitu ya, kita harus lari ke bucket 5, dan kita melakukan sekuensial ini. Oke? Sekali lagi, dari sini kita sudah kebayang. Bentuk bucket yang bagus adalah bucket yang merata pembagiannya gitu ya. Sehingga kita tidak perlu melakukan sekuensial di sini. Yang bisa jadi ini performanya juga bisa jelek juga gitu ya. Nah, sehingga syarat sebuah hash key yang ideal adalah pertama dia uniform. Oke. Contohnya nih, misalkan kita ingin membagi range gaji dari katakanlah 0 sampai 10 juta gitu ya. Kita bagi 5, 0 sampai 2 juta, 2 juta sampai 4, 4 sampai 6, kemudian 8 sampai 6 sampai 8, 8 sampai 10 gitu. Nah, secara sekilas ini uniform ya, kita rata gitu baginya per 2 juta. Tetapi kita juga butuh namanya random. Random ini adalah distribusinya ya random. Contohnya kenapa? Misalkan ternyata gaji yang paling banyak itu adalah katakanlah gaji 5 juta. Sehingga nanti dia juga numpuk di bucket ini ya. Nah, ini uniform tapi dia tidak random. Gitu. Nah, kita juga ada syarat random. Sehingga syarat tambahan random ini memungkinkan persebaran bucketnya ini lebih bagus. Oke, itulah terkait dengan syarat hash index. Nah, terkait dengan alokasi dari bucketing ini gitu ya. Ini ada dua pendekatan. Yang pertama adalah static, di mana ya kita berarti sudah menentukan nih berapa bucket di awal gitu ya. Dan karena static dia tidak bisa mengadjust. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita memiliki record yang jauh lebih banyak, bisa jadi bucket kita kurang dan chainingnya jadi banyak. Dan ini tidak efisien. Sehingga ada namanya dynamic hashing. Dia bisa mengatur bucketnya seiring dengan berjalannya waktu. Tapi juga ada cost-nya, berarti maintenance-nya juga kita miliki overhead. Oke, dan detailnya seperti apa ini tidak kita bahas. Oke, kita mengencourage kalian untuk membaca di textbook di Silberschatz. Oke, jadi kira-kira seperti itu dulu segmen di video ini, yaitu tentang hash index. Nanti kita sampai ketemu di segmen video selanjutnya.